Nah, Mulyadi di sini menambahkan ada kata memotivasi. Jadi saya garis bawahi di sini karena ini penting ya bagi seorang pemimpin, bahwa salah satu tugas dari pemimpin atau kepemimpinan itu adalah bagaimana mereka memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pengikut ini bukan berarti bawahan, Bapak Ibu ya, bawahan kita di kantor. Tidak sebatas itu. Pengikut bisa saja dari stakeholder yang lain. Nah, faktor memotivasi ini yang penting bagi Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, karena untuk menggerakkan orang, untuk bisa menggerakkan orang, itu mereka harus termotivasi. Kita tidak bisa orang yang kecewa, orang yang tidak suka sama kita itu tidak bisa kita arahkan seperti itu tanpa mereka termotivasi dari dalam ya, motivasi dirinya sendiri. Nah, cara memotivasi pengikut itu kalau kita pelajari di dalam ilmu manajemen, yang paling umum yang sering dipakai oleh orang-orang dalam hal memotivasi pengikut itu adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan para pengikutnya. Jadi orang akan termotivasi ketika kebutuhan-kebutuhannya itu terpenuhi, seperti itu. Teori tentang kebutuhan itu yang paling terkenal adalah teori dari Maslow, ya. Bapak Ibu mungkin sudah biasa mendengar tentang teori motivasi Maslow. Coba kita lihat bagaimana Maslow berpendapat tentang bagaimana cara memotivasi orang. Maslow ini adalah seorang psikologis ya. Dia menulis buku berjudul Motivation and Personality, yang di dalamnya dia menguraikan tentang bagaimana memotivasi pengikut dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seperti itu. Ini sangat terkenal yang disebut dengan Maslow Hierarchy of Need. Jadi hierarki kebutuhan dari Maslow. Nah, Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan seperti yang kita lihat di layar ya, Bapak Ibu. Yang pertama, ada yang paling dasar itu, kebutuhan manusia paling dasar itu yang disebut dengan kebutuhan fisiologikal ya, atau kebutuhan paling dasar dari manusia. Nah, apa itu kebutuhan fisiologikal? Ya, kebutuhan yang bersifat fisik ya, seperti umpamanya makanan. Kemudian di sini ada breathing, maksudnya bernafas ya. Ada seks, ada sleep, kebutuhan tidur, homeostasis dan excretion ya. Jadi semua itu bersifat fisik. Jadi makanan, kebutuhan untuk tidur, kebutuhan istirahat, air, ya seperti itu. Semua kebutuhan-kebutuhan paling dasar. Nah, setelah manusia memenuhi kebutuhan fisiknya ini, mereka akan mencari safety atau keamanan. Jadi setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, mereka akan mencari keamanan. Ya, keamanan security of body, ya, keamanan fisik fisik dirinya, pekerjaan, sumber-sumber daya, kemudian tentang keamanan morality juga ya. Jadi orang itu merasa bebas untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai moral yang dia yakini. Ya, jadi tidak ada yang ganggu.
Jadi mereka merasa aman, bagaimana mereka bekerja itu akan mendatangkan rasa aman bagi orang. Jadi setelah kebutuhan paling dasar dipenuhi, orang biasanya ya mungkin masih belum merasa aman ketika mereka belum dapat pekerjaan seperti itu. Tentang keamanan properti juga ya, hak milik ya. Kalau kalau kita ini PNS sering kredit-kredit begitu, itu kita masih akan merasa tidak aman ketika kreditnya mungkin belum selesai seperti itu. Jadi setelah psikologiknya terpenuhi, dia akan mencari rasa aman. Ya pekerjaan, rumah, seperti itu. Kemudian setelah itu mereka mencari yang disebut dengan love atau belonging, ya, atau mencari pertemanan begitu. Jadi mereka manusia akan mencari di mana mereka bisa diterima, masuk di dalam komunitas-komunitas, diterima di kalangan teman-temannya seperti itu. Jadi ada pertemanan, ada family, kemudian sexual intimacy, maksudnya hubungan personal ya, jadi membentuk keluarga. Setelah terpenuhi, maka meningkat lagi untuk mencari harga diri begitu, pengakuan. Ya setelah mereka punya teman, mereka ingin diakui. Rasa percaya diri, pencapaian, rasa hormat dari orang lain, menghormati orang lain itu juga bagian dari kebutuhan manusia. Nah, yang paling atas menurut Maslow adalah aktualisasi diri. Jadi orang bebas mengaktualisasikan secara keyakinan-keyakinan moral yang dia yakini, dia bebas mengaktualisasikan kreativitas, dia bisa bebas berbuat sesuatu secara spontanity, bebas untuk mengaktualisasikan bagaimana mereka menyelesaikan masalah, ya kemudian pokoknya mereka bisa mengekspresikan diri ya di dalam hal apa saja yang mereka punya bakat seperti itu. Jadi kalau punya bakat mereka bisa aktualisasikan di situ. Kreativitas dan lain sebagainya. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang apabila dipenuhi, ini akan mempengaruhi motivasi mereka di dalam bekerja, menurut Maslow seperti itu. Tetapi Maslow mengatakan bahwa kalau kebutuhan paling bawah ini yang kita penuhi, maka itu juga akan tingkat motivasinya juga akan sangat rendah seperti itu. Jadi kalau kita cuma memenuhi kebutuhan fisiknya saja, makan dan tidur dan lain sebagainya, maka motivasinya juga akan sangat rendah. Demikian tahapan-tahapan berikutnya. Jadi tingkat motivasi itu seiring dengan tingkat kebutuhan yang mampu kita penuhi. Ya. Jadi kalau umpamanya kita cuma memenuhi fisiologikalnya saja, keamanannya, maka itu menurut Maslow itu cara paling rendah atau cara paling lemah untuk memotivasi orang seperti itu. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu di kantor dengan bawahan-bawahan ya mungkin kalau kita lihat dari teori Maslow ini, kalau Bapak Ibu hanya menambah pendapatan bawahan Anda dengan memberi honor umpamanya, itu menurut Maslow itu tidak akan memberi efek motivasi yang terlalu besar seperti itu.
Justru yang paling besar setelah yang menurut hierarki Maslow ini, ya bagaimana kita memenuhi kebutuhan seperti love atau belonging, kebutuhan berteman itu. Jadi kalau kita mengajak bawahan kita untuk kita anggap dia sebagai teman, maka itu akan sedikit lebih kuat memotivasi mereka untuk bekerja. Apalagi kalau kita kasih dia penghargaan, ya. Kasih dia kesempatan untuk memperoleh pencapaian. Kita kasih tanggung jawab yang agak lebih besar, maka itu menurut Maslow akan lebih memberi efek motivasi yang lebih besar. Apalagi kalau kita bebaskan dia melakukan aktualisasi diri, ya, membebaskan mereka melakukan kreativitas, membebaskan mereka di dalam menyelesaikan masalah seperti itu, maka menurut Maslow ini akan memberi efek motivasi yang lebih besar seperti itu.